Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bi sore hari ini di acara bincang-bincang dengan Mula. Mula adalah sebuah galeri ya, sebuah co-working space atau creative hub di mana tempat UKM bisa berkreasi, juga para startup bisa berkumpul untuk kemudian berkreasi bersama. Nah, sebuah ruang co-working space dan creative hub berlokasi di retail UKM dan UMKM terpadu di Town Square Cilandak yang sekarang lagi nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, Galeri Jakarta ini menyadari bahwa UMKM bukan hanya sebatas usaha yang memiliki produk konkret, tapi juga produk industri kreatif. Jadi mulai itu memiliki beberapa arti: memulai, bermulai, berkreasi, berkoreksi, dan beredukasi. Nah ini nanti kita akan kupas bersama Mbak Eti, salah satu founder dari Mula ini. Konon kabarnya Mula ini juga membuka cabangnya di Kota Tua, atau kita anak sekarang nyebutnya Kotu, singkat jadi Kotu. Nah ini nanti kita akan bahas bersama Mbak Eti, kenapa kok di Kotu. Ini kita bisa tanya sama-sama mengapa Kotu dan segala macam. Sementara saya cari dulu Mbak Eti ada di mana ya. Kita tunggu sama-sama. Nyantai aja sore ini sambil ngabuburit. Assalamualaikum Mbak Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bi? Sehat? Ya Alhamdulillah. Ini kameranya dipegangin apa gimana? Iya. Iya. Ya ini Mbak Eti di kantor apa di rumah? Di rumah Pak Bi. Di dapur. Oh, Di dapur. ya. Sekalian. Oke. Baik, cukup bagus posisinya. Ya, udah bisa kita mulai ya. Ya, siapa? Oke. Mantap. Oke, Hari sip. ini izin nggak pakai kaosnya Pak Bi, pakai kaosnya Mula. Nah, oke. Harus. Karena kaos itu bisa menjadi alat identitas dari konsumen. Betul. Ya, jadi gini Mbak Eti, nyantai Ya, aja Pak. nih sore-sore ini karena kita Ya, sambil Pak. nungguin Bu Tita nyiapin buka puasa. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Mula. Tadi Siap, saya Pak. sudah mencoba menjelaskan Mula itu apa, dan teman-teman Mula Indonesia membenarkan. Iyalah, orang diberi sama Mbak Eti ya pasti benar lah. Nah, oke. Tentunya akan lebih baik kalau Mbak Eti sendiri yang memperkenalkan apa itu Mula, siapa Mbak Eti, fungsinya apa di situ, sebagai founder atau sebagai ini apa namanya, uh, sebagai apa gitu ya, nanti dijelaskan. Dan kenapa Mula dan perkembangannya bagaimana, monggo silahkan. Oke. Makasih banyak Pak Bi. Kehormatan banget nih. Saya tahu pasti Pak Bi pasti deg-degan kalau ngundang saya. Karena saya biasa nggak pede yang begini-gini gitu kan. Tapi kembali lagi, tadi pagi saya kesentil banget waktu ikut kelasnya Pak Budi.
Beliau bilang kalau kita selalu bersifat inferior, kita nggak akan pernah bisa maju gitu loh. Dan memang saya akui selama ini saya selalu serba takut gitu loh, sehingga ada banyak hal yang saya putuskan nggak pas gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan biarpun usia udah kepala 5, masih tetap tumbuh dan harus belajar terus gitu loh. Jadi Pak Bi, kalau kita cerita Mula, sebetulnya ini banget ya, apa ya, spesifik banget. Mula itu kan suatu creative hubs yang kita kepingin banyak sekali teman-teman seperti mulanya sih kita memang menyediakan tempat untuk teman-teman UKM untuk tumbuh dan berkembang. Karena saya kan mendapat tugas dari Pemprov DKI untuk mengelola satu tempat di Citos. Tempat yang begitu bagus, seharusnya kalau saya nggak untung bodoh gitu loh. Tapi ternyata memang nggak untung gitu loh. Kenapa? Karena sulit sekali, sulit sekali manakala kita berconnecting dengan teman-teman UKM. Saya juga UKM, tapi kembali lagi sekian persen, sekian banyak teman-teman UKM yang kepingin tumbuh, merubah pola berbisnisnya itu nggak banyak di zaman itu ya, di tahun 2009. Dan ini berjalan terus sampai saya bilang, udah 5 tahun kok nggak tumbuh-tumbuh nih tempat nih gitu. Yang ada saya berdarah terus, bleeding terus. Tapi kembali lagi karena semangat UKM-nya jalan terus gitu kan, sehingga berpikir gitu, kira-kira tempat ini akan dijadikan tempat apa ya supaya lebih bermanfaat gitu. Nah, muncullah ide waktu itu tahun 2014 kan coworking mulai tumbuh nih di Jakarta, belum sebanyak di Bali, tapi karena kebetulan saya banyak berinteraksi di Bali, jadi agak sedikit lebih paham gitu kan. Muncullah konsep ini gitu loh. Jadi kami melahirkan Mula bukan cuma sekedar coworking space, tapi kita kepingin teman UKM, startup dan juga profesional yang memang butuh tempat untuk memulai usahanya, memulai bertambahnya ilmu pengetahuan itu bisa memanfaatkan Mula. Dan juga buat orang-orang model Pak Bi yang ilmunya sudah banyak banget, kepingin dibagi-bagi gitu ke kita-kita, Mula bisa menjadi satu wadah. Jadi kita kepingin menjadi satu wadah yang bermanfaat bagi orang-orang yang ingin berbagi dan mencari ilmu, seperti itu Pak Bi. Gitu. Ya, memang nggak heran kalau teman-teman UKM itu biasanya merasa inferior dan makanya selama 5 tahun bleeding aja itu Mula bisa dipahami karena problem teman-teman UKM itu bukan kapasitas, bukan juga ilmu ya, yang menjadi problem dari teman-teman di UKM itu adalah mindset. Jadi mindset bahwa UKM itu boleh kecil, boleh bodoh, boleh rugi, boleh gagal. Kalau ditanya kenapa gagal? Loh, saya kan UKM, Pak. Gitu. Lo kan ada ilmu marketing. Kok nggak tahu? Saya kan UKM, Pak. Jadi UKM itu menjadi pembenaran atas sebuah inferioritas tadi. Betul, Pak. Jadi Pak Budi benar bahwa kalau di korporat itu memang wajib hukumnya kita harus yakin dan mempunyai confidence yang tinggi pada waktu kita mulai sebuah usaha. Memang itu demikian adanya. Tapi sulit sekali ketika saya berhadapan dengan teman-teman UKM. For your information, saya sampai dengan tahun 2012 itu kira-kira 42 tahun karir saya itu berurusan dengan korporat, ya. Korporat yang strukturnya lengkap, sistemnya lengkap, pasukannya juga lengkap, staffingnya lengkap, skillnya yang juga lengkap, sehingga kerjaan saya itu hanya satu bagian saja. Ya, setelah semuanya lengkap, baru kemudian saya kerja untuk membesarkan brandnya. Tapi dengan teman-teman UKM ini, dari ujung ke ujung ya, jadi harus ngajarin produksi gimana, marketing gimana, selling gimana, branding gimana, copywriting gimana. Jadi memang demikian adanya. Nah, dengan usaha Mbak Eti selama ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman UKM? Apakah istilah saya berani datang nggak ke
co-working space kayak Mula karena pengalaman saya nih, kalau kantor saya kasih karpet, UKM nggak berani masuk. Iya. Kira-kira seperti itu. Silakan. Betul banget Pak Bi, gitu loh. Kita sampai kalau kita karena kita kan di bawah Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, kita udah membentuk kembali lagi Mula bukan cuma sekedar co-working yang menyediakan tempat untuk orang bekerja gitu Pak. Jadi kita nggak cuma space aja, tapi kita berpikir bagaimana kita memiliki program-program yang dibutuhkan oleh teman-teman UKM dan program-program tersebut kami buka. Jadi program kami itu program free sampai hari ini tuh banyak sekali yang dilakukan di Mula. Itu kami berharap teman-teman yang memang butuh untuk menambah ilmunya boleh datang ke Mula gitu. Kita sampai bersurat misalnya ke dinas gitu kan, kita ini mengundang ada pembelajaran ini dan ini gitu loh. Susah sekali Pak nyarinya gitu. Jadi memang kembali lagi walaupun saya nggak bisa bilang semua UKM seperti itu, karena manakala saya memasuki komunitas-komunitas yang seperti ada Pak Bi bentuk atau Pak Budi Satria Isman bentuk atau beberapa komunitas-komunitas lain yang saya pikir kalau teman-teman mau datang ke Pak Bi, mau datang ke Pak Budi, berarti mereka sebenarnya kepingin maju. Tapi kembali lagi nggak semudah itu juga gitu, karena kadang-kadang seperti tadi Pak Bi bilang, kita berani nggak masuk gitu loh. Saya untuk masuk ke Pak Bi aja, honestly mikirnya beribu-ribu kali Pak, sampai Pak Bi mungkin juga ini mau ikutan kelas apa enggak sih? Kenapa? Karena nggak pede Pak Bi, gitu loh. Terus ikut kelasnya Pak Budi misalnya, itu juga maju mundur. Sampai hari ini kadang-kadang saya bilang saya nggak bisa komputer, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Tapi kembali lagi, kalau saya malu terus, kalau saya nggak ini terus, Mula nggak akan pernah tumbuh gitu loh. Dan saya bersyukur bahwa saya tumbuh suatu pengertian bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Kami harus punya tim, sehingga Mula memiliki tim yang tentunya mengikuti zamannya gitu loh. Jadi saya di Mula punya Pak Agung, Pak Ibung yang memang concern dengan, ya kalau buat saya bahasa kasarnya, beliau peduli dengan cita-cita saya gitu loh. Walau mungkin kalau duduk diam, apa iya bisnisnya ini akan menghasilkan gitu loh. Jadi banyak sekali orang-orang di lingkungan saya yang begitu baik mau mendorong cita-cita saya yang katanya mau numbuhin UKM gitu Pak Bi. Yang Pak Bi tadi bilang susah sekali untuk mendorong teman-teman UKM untuk belajar. Tapi kembali lagi saya nggak putus asa karena akan semakin banyak teman-teman yang menyadari bahwa naik kelas itu perlu gitu loh. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini gitu loh. Ternyata UKM itu kan bisa apa ya, yang Pak Bi katakan bahwa kita nih cepat pivotnya gitu loh, sehingga mungkin hal-hal seperti ini bikin kita lebih survive dibandingkan corporate yang besar-besar di mana birokrasinya sangat panjang gitu Pak Bi. Gitu. Tapi kembali lagi kita selalu woro-woro bahwa Mula itu bukan suatu tempat yang apa ya, menakutkan untuk dimasuki oleh teman-teman UKM, enggak. Kita selalu terbuka dan kita selalu mau duduk bareng apabila ada teman-teman yang mau bikin kelas, bikin workshop. Kita nggak punya dana Bu, kita begini dan begini. Terbuka Pak Bi, gitu loh. Selama slotnya masih bisa kita fasilitasi, kita sangat terbuka sekali untuk hal tersebut. Ya, jadi yang saya tahu BUMN pun juga menyediakan rumah kreatif untuk teman-teman UKM. Tapi rumah kreatif yang hampir 1.000 itu jumlahnya, atau mungkin lebih dari 1.000, itu tetap kosong gitu. Karena apa ya? Memang UKM itu free wheeler ya. Jadi dia pengen sesuka hati dia, tapi pengen maju kayak korporat. Nah, ini yang hal yang perlu kita tekankan juga. Kita motivasi teman-teman ini bahwa disiplin itu perlu. Disiplin itu perlu, mendisiplinkan dirinya sendiri itu perlu ya. Dan kalau ditanya, kenapa nggak bisa datang? Oh, saya sibuk dengan dagangan. Oh, saya sibuk dengan apa namanya, dengan jualan. Jadi saya nggak sempat nambah ilmu. Nah, ini memang apa namanya, sudah menjadi ciri khas dari teman-teman UKM. Jadi
kita yang menjadi pengasuh nih dari UKM ya harus sabar ya, harus sabar untuk mulai memberikan rasa percaya pada dirinya sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa UKM itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh korporat. Yeah. Ini saya selalu tekankan berkali-kali. Salah satu di antaranya, UKM adalah pewaris tunggal kearifan lokal. Yes. UKM adalah pewaris tunggal dari warisan budaya. Jadi, kalau korporat itu mau bikin soto, bikin sate, itu sate-satean, soto-sotoan gitu. Tidak bisa yang asli benar itu ya, itu ada di tangannya UKM. Nah, jadi UKM itu harus berpendapat bahwa small is the new big. Because you are small, you are big. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Datang ke Pak Abi, nanti saya ajarin. Nah, ini ada perbedaan mungkin ya antara Pak Budi dan saya. Karena Pak Budi itu kan puluhan tahun karirnya beliau itu kan di perusahaan multinasional. Ya. Jadi, disiplin ilmu multinasional itu mengharuskan ada survei, ada riset, ada data, ada sesuatu, baru kemudian bertindak. Research and development. Sementara kalau saya, karena saya ini letaknya di antara multinasional dengan konsumen, saya ini menjadi penterjemah antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Nah, itu beda di situ. Makanya saya jauh lebih luas daripada Pak Budi. Kalau Pak Budi strict sekali. Kenapa? Ya itu pegangannya harus begitu. Kalau nggak pakai data, nanti kliromologi, nanti kirologi, nanti cocoklologi ya, gitu-gitu. Nah, sementara dunia UKM itu nggak ada yang ngukur garam itu pakai timbangan, baru ditaruh ke masakan, nggak pakai. Dijumput-jumput aja. Semuanya kirologi. UKM itu kirologi. Jangan dipaksa pakai datalogi. Kalau ada yang ngajarin UKM semua pakai data, itu benjol itu. UKM-nya benjol semua. Karena ya, that's it UKM. Gitu. Nah, jadi paling ya kita giring menuju ke langkah-langkah itu. Nah, Kota Tua. Sekarang mengapa pertimbangan mula membuka space di Kota Tua? Silakan. Oke. Yang pertama, Pak Bi, kalau kita bicara UKM itu kan luas sekali kan. Kalau kita connectingkan dengan pariwisata, maka di dunia pariwisata ini UKM di bawahnya itu banyak banget gitu loh. Sementara kita paham Kota Tua adalah, kalau kita boleh katakan Kota Tua itu kan mukanya Provinsi DKI gitu loh. Jadi kalau orang datang ke DKI, carinya mana sih? Pasti Kota Tua duluan gitu loh. Sementara kalau kita melihat Kota Tua itu secara fasilitas minim sekali. Kota Tua itu kan luasnya sekitar 334 hektar kalau nggak salah, gede sekali, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui di sana, di mana secara culture, heritage itu penuh dengan sejarah. Gitu. Nah, kita memilih Kota Tua, salah satu alasannya adalah hal tersebut, di mana kita ingin memenuhi fasilitas yang ada di Kota Tua, kita memiliki suatu ruang. Jadi mula ada di Kota Tua itu nggak cuma sebagai co-working space, tapi kami ingin mula di Kota Tua menjadi suatu ruang kreasi, berkreasi bagi komunitas yang ada di Kota Tua gitu loh. Jadi di mana fasilitas yang sudah kita rencanakan, kita kepinginnya sih Maret kemarin launching, Pak Bi. Tapi karena COVID ini, kita terpaksa harus mundur. Sementara kita tetap menyiapkan sampai hari ini. Memang pekerjaannya menjadi, kalau speednya 100 menjadi cuma 20 sekarang ini gitu loh. Sambil menunggu kondisi membaik kembali. Ya kita sih harapan besar itu menjadi seperti semula, walaupun kalau kita berhitung dengan data, dengan habit yang dilakukan oleh masyarakat kita, kok kayaknya panjang-panjang lagi nih gitu loh, karena kita nggak bareng-bareng gitu loh, nggak bareng-bareng melakukannya, sehingga di sini udah selesai, di sini baru mulai, ini muncul lagi, jadi kapan selesainya gitu loh. Tapi balik lagi ke mula Kota Tua,
Mula Kota Tua ini muncul dari suatu cita-cita kepingin pertumbuhan pariwisata di Kota Tua tumbuh, karena kita kepingin Kota Tua yang begitu cantik, yang begitu syarat dengan cerita dan sejarah. Yang kita ketahui, Kota Tua ini pernah menjadi pusat perdagangan dunia di zamannya. Luar biasa, seluruh dunia melihat Indonesia, lihat Jakarta lewat Kota Tuanya. Kok kita nggak mau menumbuhkan ini, karena yang saya lihat Kota Tua sepanjang perjalanan bertahun-tahun, kalau kita tanya Kota Tua adanya apa sih? PKL. Memang betul itu dipenuhi oleh PKL luar biasa, sehingga kalau menurut ilmunya Pak Bi yang saya tangkap, pasti Kota Tua akan menjadi Kota Tua kaki lima atau Kota Tua PKL gitu kan. Nah itu kita nggak inginkan gitu. Jadi teman-teman komunitas yang memang memiliki cita-cita untuk Kota Tua itu tumbuh, kita bersama-sama, karena kembali lagi mengharapkan pemerintah seperti yang tadi kita katakan, seperti kita singgung Pak Bi, rentetannya banyak banget gitu loh, jadi akan sulit. Mempelajari sepanjang perjalanan usaha yang saya lakukan, kita nggak bisa berharap banyak kepada pemerintahan ataupun BUMN gitu loh. Jadi kita harus bergerak. Memang pasti bleeding, udah pasti. Jadi memang kalau contoh aja yang saya lihat, Inacraft itu kan suatu event yang sangat besar, yang kalau sekarang nih Pak Bi, ibarat kata si penyelenggara tinggal duduk, semua orang datang ramai-ramai, pemerintahan, BUMN dan semua dikasih harga berapapun dibayar sama dia. Sementara waktu pertama di tahun ke-1 sampai tahun ke-5, Inacraft itu berdarahnya seperti apa gitu loh. Jadi memang pola di Indonesia kita harus mulai dulu dengan langkah kecil, sehingga dengan kekuatan dan nafas yang panjang, insya Allah pemerintah baru lihat biasanya. Untuk saat ini Kota Tua kita apresiasi sekali. Mungkin suatu dampak positif dari BI memiliki dibentuknya OJK, sehingga kata orang BI ini bercandanya Pak Bi, pekerjaan kita diambil sama OJK, mari kita lihat pekerjaan yang lain, sehingga BI turun gitu loh ke Kota Tua. Nah ini yang mendorong kita untuk semangat. Jadi mula di Kota Tua sebenarnya nekat gitu loh. Kita ingin menjadi trigger buat BUMN lain yang memiliki gedung-gedung yang ada di Kota Tua untuk tumbuh seperti kita, mengisi gedung-gedungnya dengan kegiatan yang berkualitas. Kalau memang mau dijadikan sebuah center mode baju muslim misalnya, go gitu loh, silakan. Monggo yang punya gedung di situ boleh berembuk, sehingga kita membranding Kota Tua sebagai kota yang seperti Muslim Fashion Center misalnya Pak Bi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau ditanya, mula hanya penyedia fasilitas. Kita menyediakan ruang-ruang yang disewa kecil-kecil untuk teman-teman yang kepingin berkantor dengan membayar tidak berat. Kita menyediakan fasilitas. Kita juga menyediakan studio Pak Bi, karena kita tahu kota pariwisata, orang-orang senang selfie, orang-orang senang nge-vlog gitu loh. Jadi kita sediakan studionya. Kita bikin yang namanya bagian dari mula itu bermula studio. Gitu, kita punya perlengkapan podcast, kita perlunya perlengkapan studio vlog gitu. Itu akan kita lakukan di Kota Tua. Dan kalau masuk ke dalam mula Kota Tua, itu adalah tempat bermain, karena kita banyak sekali mural-mural cantik yang bisa dipakai buat foto. Di samping itu, mula juga berkolaborasi dengan Cafe Sunyi, Pak Bi. Kita ingin memfasilitasi teman-teman difabel yang memang mereka punya hak juga untuk tumbuh bersama-sama dengan kita, yang prinsipnya mereka juga UKM. Mereka prinsipnya juga ada yang pandai menjadi meracik kopi, meracik makanan gitu loh, sehingga kita menggandeng Cafe Sunyi untuk ada di tempat kita gitu loh. Jadi kalau ditanya mula Kota Tua banyak banget yang mau kita kerjakan. Mudah-mudahan nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ilmu bisnis kita harus fokus katanya ke satu tempat. Kok saya nggak bisa ya Pak Bi gitu loh, fokus cuma ruangan aja misalnya, enggak. Karena saya pikir dengan apa yang ada di lingkungan kita, yang kalau bahasa bisnis mungkin pasar kita, mula itu sebetulnya bisa menggrab itu semua gitu loh.
Jadi kita kepingin itu terjadi di Mula, di mana mungkin melalui Mula juga kita bisa membantu teman-teman di komunitas, teman-teman UKM mengembangkan produk souvenirnya, produk oleh-olehnya gitu loh. Kita nanti menamakan galeri kita menjadi Dimula, karena kita kepingin teman-teman yang ingin ingin memasarkan atau menaruh produknya di tempat kita itu bisa dimulai di tempat kita gitu loh. Jadi memang kata mulai itu magic word banget buat saya gitu loh. Walaupun nggak pede, saya masuk ke Pak Bi ini udah bener belum sih namanya, please. Pak Bi lu nggak pernah jawab, saya sampai bingung ini kenapa ya kok saya dicuekin ya untuk nama brand Mula nih gitu loh. Ternyata one day Pak Bi bilang ya udah oke, katanya. Alhamdulillah saya pikir. Jadi Mula itu memang menjadi satu kebanggaan gitu loh Pak Bi. Ternyata bisa meaningnya tuh bisa banyak banget, dan saya yakin banget Mula bisa bermanfaat sangat banyak, bukan cuma buat UKM tapi juga buat dunia pariwisata. Seperti itu kira-kira Pak Bi.